미션 let's go 트러블을 찾으러 Perkenalkan Kak, saya Nur Hidayah dari Fakultas Keperawatan dan ini teman saya Analisa. Nah, jadi di sini Kak, kami ingin wawancara Kakak sebagai profesi farmasi ya. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Siti Sarah, Kakak umurnya berapa? 26 tahun. Tahun ya. Terus sekarang profesinya sebagai apa? Tenaga teknis farmasi. Farmasi ya Kak. Kakak farmasinya itu di bagian kayak apotek, kerja di apotek gitu atau di bagian rumah sakit? Apotek rumah sakit. Apotek rumah sakit. Nah, jadi Kak, kami ada beberapa pertanyaan terkait faktor-faktor. Yang pertama itu ada faktor biologis ya Kak. Ada nggak Kak APD tertentu yang harus Kakak gunain ketika Kakak bertugas di rumah sakit? Ada. Ada ya? Kalau menurut Kakak, seberapa besar sih resiko penularan infeksi di tempat kerja Kakak? Nggak ada ya, nggak terlalu besar ya kan. Terus Kak, gimana cara penyimpanan persediaan obat-obatan darurat di rumah sakit Kakak? Biasanya itu diletakkan pada troli emergency. Itu tempatnya steril atau gimana? Steril. Steril ya Kak. Terus menurut Kakak nih, salah satu jenis bahaya yang ada di tempat kerja Kakak itu dapat menimbulkan penyakit nggak? Iya. Dapat ya. Nah, terus gimana upaya bagian farmasi untuk membantu mencegah penularan mikrobiologis di tempat Kakak bekerja? Mencoba memakai masker, terus menggunakan hand sanitizer. Ada pakai ini nggak Kak, kayak misalnya pap kepala, terus kacamata pelindung, nggak pakai gitu ya Kak? Terus Kak, ada nggak salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja? Kayak misalnya Kakak tuh lagi sakit, jadi terjangkit virus gitu ke obat-obatnya atau gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti kalau misalnya Tidak ada sakit, kontaminasi. kalau misalnya sakit tidak diperbolehkan kerja atau gitu ya Kak? Ya, kalau misalnya kondisi masih bisa memungkinkan, ya dipersilakan bekerja. Oke, baik Kak. Selanjutnya faktor fisik. Ada nggak pekerja apoteker atau farmasi memiliki akses yang memadai ke alat-alat pelindung diri? Kayak misalnya kalian ada nggak tuh dapet APD kayak masker, terus kayak gitu ada nggak Kak? Terus ada nggak resiko cedera fisik saat kalian mengangkat atau memindahkan alat-alat obat seperti itu? Ya, kalau cedera fisik itu biasanya kayak seperti penghapusan, bisa terkena jarum suntik. Berarti ada ya Kak. Terus itu ada nggak resiko paparan bahan kimia yang berbahaya di tempat kerja Kakak? Ada kayak seperti alkohol. Itu sangat formalin itu sangat beresiko atau hanya kayak misalnya hanya orang gudang yang terkena atau Kakak juga? Ya, biasanya hanya orang muda. Terus ada nggak Kak kalian sering ngalami kayak tegang otot, terus itu nggak nyaman fisiknya untuk gara-gara akibat kerja ini? Karena kan kalian juga bukan hanya merakit obat kan, pastinya juga di depan komputer ataupun perangkat-perangkat teknologi lain. Terus Kak, apakah Kakak sering mengalami nyeri punggung atau leher saat? Terus yang faktor kimianya ya Kak selanjutnya. Apakah Kakak sebagai farmasi atau apoteker perlu memahami sifat-sifat kimia dari obat-obatan? Apakah Kakak sebagai pekerja selalu memperhatikan perlabelan setiap bahan-bahan berbahaya yang digunakan? Apakah Kakak sebagai pekerja perlu waspada terhadap risiko kimia dalam obat-obatan yang disimpan? Apakah Kakak sebagai pekerja pernah merasa pusing akibat dari mencium bahan-bahan kimia? Apakah Kakak sebagai pekerja memperhatikan safety sign dalam bekerja? Ya. Sebagai pekerja memiliki pemahaman terhadap sifat kimia obat, membantu dalam memastikan keamanan dalam penggunaan dan penyimpanan obat. Nah, masuk ke faktor biopsikologis.
bagaimana persepsi pasien terhadap merek obat dapat mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap pengobatan? Itu biasanya nanti bakalan diedukasikan oleh apoteker, seperti cara minum obatnya, cara penggunaan obatnya. Nah, gimana nih Kak faktor fisiologis kalian dalam melihat kayak kecemasan atau depresi yang membuat pasien itu kadang curiga ini benar nggak sih obatnya gitu. Jadi gimana cara kalian itu mengatasi kalau kalian itu lagi rasa cemas terus lagi nggak mood atau nggak ini, supaya pasien-pasien itu percaya bahwa obat yang diberikan itu memang benar obat yang harus diminumnya dan benar obat yang cocok untuk dia. Dengan cara memberikan edukasi yang lebih jelas dan supaya bisa dipahami oleh pasien tersebut. Nah, gimana nih Kak strategi kalian dalam berkomunikasi demi meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pemberian obat? Komunikasinya Iya. menggunakan komunikasi yang mudah dipahami oleh pasien, karena kan nggak semua pasien paham tentang dunia medis, jadi kita harus menggunakan komunikasi yang mudah dipahami. Terus Kak, apa sih dampak psikologis dari efek samping obat ini penggunaan jangka panjang? Ya, cemas, jantung berdebar, bisa ada kerusakan dari usus hati, bisa kerusakan ginjal. Terus Kak, gimana nih bagi persepsi masyarakat terhadap obat generik dibandingkan dengan obat paten gitu Kak? Merek atau Sebenarnya obat generik ataupun obat paten itu sebenarnya sama kandungannya, cuman yang membedakan itu kalau misalnya dia di obat paten itu dia ada kayak kandungan tambahan, jadi dia lebih penanganan itu lebih cepat daripada obat generik. Sebenarnya kandungannya itu sama, cuman dibedakan ada di penambahan di dalam obat patennya. Oke Kak, ini pertanyaan dari faktor terakhir yaitu faktor ekonomis. Nah, apakah saat bekerja penggunaan meja kerja, kursi itu mendukung postur tubuh yang baik saat bekerja, terutama saat mengemas, mengukur obat ataupun pada saat bekerja di laboratorium? Apakah pencahayaan di ruang kerja Kakak cukup untuk saat bekerja? Cukup. Apakah waktu istirahat yang dimiliki cukup melihat dengan jelas saat bekerja? Tidak. Apakah tata letak barang di tempat kerja Anda sudah tempat untuk mengurangi kebutuhan untuk membungkuk atau meraih? Sudah cukup. Apakah Anda mengubah posisi tubuh secara berkala untuk mengurangi ketegangan dan Iya. kelelahan? Yang terakhir, apakah Anda memiliki akses mudah terhadap peralatan dan bahan yang dibutuhkan? Tidak. Oke Kak, terima kasih. Sekian dari hasil wawancara kami. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.